Selamat jalan, Nona. Gisela, Ayah, sejak kamu menikah dengan Lukas, sudah 5 tahun kamu nggak pulang. Kali ini pulang, apa nggak bisa tinggal lebih lama lagi? ayah, aku sudah di sini 3 bulan. Apa masih kurang? Emangnya buat temani ayah, kamu cuma mau kontrak dari ayah? Dapat kontrak 10 triliun, langsung mau pergi kan? Ayah, aku begini juga demi cucumu kan? Aku sudah 3 bulan gak bertemu dengan Thomas. Kalau masih gak pulang, Thomas mungkin sudah lupa dengan ibunya. Besok adalah hari kursus Thomas dimulai. Gimana pun, sebagai ibunya, aku harus pulang. Pergi dulu ya. Iya. Demi melihat sifat si Lukas itu, aku selama ini nggak pernah muncul. Sudah 5 tahun, sudah waktunya aku menemuinya. Jason, siapkan pesawat. Hari ini juga, aku mau ke kota Yunaria. Sayang, kamu di luar sana, nggak usah khawatirkan kami. Thomas mulai masuk kursus, aku bisa urus dia sendiri. Terima kasih sayang. Kalau ada kamu, aku gak perlu khawatir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sayang, kalau kamu tahu, aku berhasil dapat kontrak 10 triliun dan pulang menghadiri acara kursus Thomas bersamamu. Kamu pasti sangat senang, kan? Halo semuanya, aku Bella, guru di kursus ini, sekaligus ibunya Thomas. Kedepannya mohon kerjasamanya. Bella, teman lamaku. Kenapa putraku malah jadi putranya? Tristan, jangan pulang dulu. Pergi ke tempat kursus. Selain itu, tolong selidiki Bella, gurunya Thomas. Baik. Bella, sudah bertahun-tahun kamu tetap cantik dan awet muda. Gak kelihatan seperti seorang ibu. Suami hebat, anak baik budi, gak banyak beban pikiran, wajar saja awet muda. Menurutku, di angkatan kita, kamu yang paling bahagia. Mana Thomas? Biar Benny main bersamanya ya. Thomas itu, Bukankah ini Gisela, teman SMA kita? Anaknya juga ikut kursus ya? Halo, aku mau daftar. hebat juga kamu. Anak orang miskin juga mampu ikut kursus elit. Siapa namanya? Biar ku catat. Putraku, namanya Thomas. Bella, bukannya Thomas itu putramu? Kenapa Gisela bilang itu putranya? Apa Gisela ibu kandungnya Thomas? Gak mungkin. Kata Pak Lukas, istrinya sedang dinas di luar kota. Dalam waktu dekat gak akan pulang. Apa kamu bilang? Thomas itu putraku. Kamu yakin? Dia itu putramu? Ada apa denganmu? Apa kamu tahu? Ayahnya Thomas itu Pak Lukas, CEO grup Tirana. Beraninya merebut anak orang. Dasar gak tau malu. Kalau begitu, dia ini istrinya Pak Lukas. Benar. Lukas memang suamiku. Lihat ini, jam Jenny pemberian suamiku. Hanya belasan miliar saja. Belasan miliar saja? Pak Lukas sayang sekali padamu. Itu sudah pasti. Suamiku sangat mencintaiku. Apapun yang aku minta, pasti akan dia kasih. Jam ini terlihat familiar. Bukannya ini jam yang kuberi untuk Lukas? Sayang, dinas kali ini butuh waktu lebih lama. Sebelum berangkat, aku sudah siapkan hadiah untukmu. Oh, Coba lihat, suka nggak? jam Jenny. Lukas Chandra. Jadi ini pesanan khusus ya? Terima kasih sayang. Selama kamu pergi, aku akan merindukan kamu. Jam dariku untuk Lukas sekarang ada di tangan wanita lain. Lukas, apa hubunganmu dengan wanita ini? Ini dari suamiku. Gak sanggup kamu ganti rugi. Suamimu? Sudahlah.
Kebohongan konyolmu ini sudah kubongkar. Mumpung aku lagi senang, gak akan kupermasalahkan. Pergi sana. Bella, kamu baik sekali. Pada wanita perebut anak seperti ini, kamu terlalu baik hati. Aku merebut anak. Anak itu bukan barang. Siapa ibunya Thomas yang sebenarnya? Tunggu nanti dia datang juga akan tahu kan? Ibu! Thomas! Thomas! Ibu! Ibu! Iya, sayang. Lihat nggak? Putraku hanya mengenalku. Tadi begitu bersikeras. Apa anakmu nggak kenal denganmu? Thomas, lihat ibu. Aku ibumu. Thomas, apa kamu lupa? Saat kamu tidur, ibu yang selalu nyanyikan lagu. Saat kamu sakit, ibu yang selalu merawatmu di rumah sakit. Ibu cuma dinas 3 bulan. Gimana bisa kamu melupakan ibu? Apa kamu gila? Jauhi anakku. Anakku gak kenal kamu. Di depan begitu banyak orang, mau rebut anak. Mana mungkin? Mana mungkin Thomas gak mengenalku? Nona, sudah ditemukan. Selama Anda dinas 3 bulan, Bella tinggal di rumah Anda, bepergian bersama suami Anda. Video sebesar 5 GB ini sudah saya kirim. Anda lihat saja sendiri. Panggil ibu. Ibu. Suamiku selingkuh saat aku dinas. Bahkan menyuruh pelakor tinggal di rumah. Menyuruh anakku memanggilnya ibu. Ketahuan merebut anak orang. Ngapain pura-pura kasihan? Merebut anak di depan umum. Gak tahu malu sekali. Dasar penculik anak. Lapor polisi saja. Gisela, apa kamu begitu nggak senang melihatku bahagia? Sudah lulus begitu lama masih saja ganggu aku. Tapi aku ini baik. Begini saja, kamu berlutut minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Gimana? Mau aku minta maaf? Kalau aku nggak mau, Merebut anak orang malah merasa benar. Gak mau minta maaf. Aku akan telepon suamiku, biar dia saja yang menghajarmu. boleh. Aku juga mau lihat gimana Lukas menghajarku. Baiklah, kamu yang cari mati. Jangan salahkan aku. Halo, sayang. Ada apa sayang? Sayang, ada yang mau rebut anak kita. Orang yang ku bilang kemarin, teman SMA yang benci padaku. Merebut anakku. Berikan teleponnya. Kamu ini temannya Bella ya? Cepat kamu minta maaf padanya. Kalau aku nggak mau, Bella pernah cerita tentangmu. Orang miskin kan? Aku Lukas, CEO grup Tirana. Cari masalah denganku? Gak sanggup kamu bayar. benarkah? Coba kulihat. Gimana tindakan Pak Lukas? Kenapa suara ini terdengar familiar? Sayang, lihat dia nggak mau mengaku salah. Sayang, Aku akan bawa orang pergi ke kursus itu. Dia gak akan sombong terlalu lama. Sayang, penderitaan aku hari ini harus kamu beri kompensasi. baiklah. Kamu mau tas Hermon edisi terbatas yang aku beli di lelang itu? Iya kan? Akan kuberikan untukmu. Terima kasih sayang, kamu baik sekali. Wah, aku sayang sama kamu. Bella, tas Hermon edisi terbatas yang warna oranye di pelelangan 3 bulan yang lalu. Apa? Tas oranye Hermon? Itu hanya ada satu. Punya uang pun gak bisa membelinya. Bu Bella, suamimu baik sekali padamu. Aku sudah bilang, suamiku sangat baik padaku. Dia selalu memberi apapun yang aku mau. Tas saja, gak ada apa-apanya. Memberi tas Hermon yang kubeli padanya. Lukas, ternyata selama ini barang mewahku yang hilang itu kamu berikan pada pelakor. Sayang, aku mau tanya, Soal tasmu dari lelang kemarin, kamu taruh di mana? kenapa nggak ada di rumah? Tasnya lagi kupakai. Kenapa kamu tanya ini? Mau berikan pada orang lain? Apa ini tas Hermon warna oranye itu?
Kan aku hanya tanya saja. Tas yang begitu mahal, soalnya aku takut hilang. Barangku mau hilang ataupun dibuang juga lebih baik daripada diincar pencuri. Kenapa Gisela hari ini aneh sekali? Mana ada maling di rumah, sayang. Apa dinasmu lancar? Sekarang di mana? Sedang rapat di grup Gunari. Sudah dulu teleponnya. Bella, tas Hermon itu kenapa bisa ada padanya? Ngapain panik? Gisela memang suka sok kaya. Siapa yang nggak tahu? Tasnya itu pasti palsu. Enggak, kualitas dan teksturnya lebih baik dari tas mahalku. Bu Bella, ini sepertinya asli. Mana mungkin? Tas Hermon warna oranye itu dibeli suamiku dari pelelangan sampai masuk berita. Apa kamu salah ingat? Mungkin saja, tapi... Gimana kalau aku bilang di pelelangan itu aku yang beli tas ini atas nama Lukas? Omong kosong kamu. Kamu bahkan gak pantas berhubungan dengan suamiku. Bawa tas palsu saja begitu sombong. Akan kuhancurkan tasmu hari ini. Bella, pikir dulu baik-baik. Tas ini bernilai 40 miliar. Gak sanggup kamu ganti rugi. Lucu sekali kamu. Suamiku CEO grup Tirana. Apa yang aku gak sanggup? Lagi pula, tas palsu ini semahal apa emangnya? Bella, dalam tas ini ada kontrak. Grup Tirana dan grup Gunari. 10 triliun. Grup Gunari? Bawa aku ke rumahmu, apa nggak takut dia tahu? Dia pergi bahas kontrak dengan grup Gunari. Kontrak itu susah untuk didapatkan. Dan dia nggak mungkin bisa balik begitu cepat. Sekarang, kamu adalah nyonya di rumah ini. Pakai tas edisi terbatas. Bawa kontrak grup Gunari. Apa kamu ini? Apa kamu ini? Selingkuhan Lukas. Bella, aku sudah tahu. Dia pasti selingkuhan Lukas. Selingkuhan? Benar. Pakai tas Pak Lukas dan bawa kontrak perusahaannya. Pasti kamu berhubungan dengan Pak Lukas. Memamerkannya di depan Bella. Oh, pantas saja sembarangan mengenal anak. Ternyata cuma selingkuhan. Sudah rebut suami orang, malah mau rebut anaknya juga. Dasar gak tahu malu. Siapa yang selingkuhan? Dia pasti tahu sendiri. Kamu ngapain mengelak? Saat SMA, kamu sudah sering menindas Bella. Sekarang malah merebut suami dan anaknya. Bella, cepat telepon Pak Lukas untuk pastikan ini. Aku... Cepat, nanti terlanjur direbut olehnya. Benar. Halo sayang, apa kamu berhubungan dengan orang miskin itu? Aku sama sekali nggak mengenalnya. Mana mungkin aku berhubungan? Lalu kenapa dia memakai tas yang kamu beli dan kontrak perusahaanmu? Sekarang semuanya bilang kalau dia itu selingkuhanmu. Mana mungkin? Aku sudah tahu. Memang banyak orang yang menggodaku di luar sana. Berikan teleponnya padanya. Aku tahu. Kamu palsukan semua ini hanya untuk mendekatiku, kan? Lebih baik kamu hentikan. Aku hanya cinta pada istriku. Pak Lukas benar-benar setia pada istri ya. Kalau nggak bisa setia, pria macam apa itu? Kamu lebih baik cepat minta maaf pada Bella. Tunggu aku sampai. Ini nggak bisa diselesaikan. Hanya dengan minta maaf saja. Suamiku menunjukkan kesetiaannya pada wanita lain di hadapanku. Lukas, kutunggu gimana ekspresimu saat kamu sampai dan melihatku. Kalian semua dengarkan, dia ini cuma wanita licik yang mau goda suamiku. Tas yang dia pakai ini palsu. Bahkan kontrak ini juga hanya kontrak yang dia palsukan saja. Kenapa? Cuma kontrak palsu saja? Kamu juga nggak tega? Bukan aku yang seharusnya sedih, tapi Lukas. Kontrak ini bisa bantu kondisi grup Tirana yang krisis. Membuatnya jadi orang terkaya di kota Yunaria. Tapi sekarang, semua ini sudah kamu hancurkan. Apa? Apa? Gisela, sudah seperti ini pun kamu masih membual. Hanya kontrak palsu saja mau hancurkan suamiku. Lucu sekali. Benar itu. Suaminya Bella sudah dalam perjalanan. Tunggu dia datang, habislah kamu. Sebagai teman lama, aku nggak mau perburuk situasi. Begini saja, kamu berlutut minta maaf padaku, nggak akan kutuntut lagi. Gimana?
Suruh aku minta maaf. Selingkuhan menampar istri sah. Benar. Beraninya kamu mukulku. Inilah caraku meminta maaf. Cukup nggak? Kalau nggak cukup, masih ada. Gisela! Ngapain kalian diam saja? Cepat hentikan dia. Kalian biarkan dia menindasku ya? Gak takut saat suamiku datang menghajar kalian? Aku... Lepaskan aku! Gisela, awalnya aku mau tunggu suamiku datang baru hajar kamu. Kamu malah cari mati sendiri. Thomas, sini. Kamu mau ngapain? Kemarahanku ini akan kulampiaskan lewat anakku. Thomas, wanita ini dia menindas ibu. Bantu ibu hajar dia ya. Bella, begini caramu mendidik anak. Ya, ayo Thomas. Pukul dia. Seperti ini, biar bisa bantu ibu hajar dia. Thomas, jangan dengarkan dia. Dia mengajarimu berbuat jahat. Diam kamu. Ini juga karena kamu menindas Bella. Bella cuma mengajarinya untuk berbakti. Ayo cepat. Ibu, jangan pukul dia ya. Dasar nggak berguna. Pergi sana. Jangan. Thomas! Gimana dia bisa? Thomas! Thomas, kamu nggak apa-apa kan, Thomas? Nggak apa-apa kan? Thomas, kenapa kamu bisa terluka? Bella, kamu bilang Thomas itu anakmu. Begini caramu perlakukan dia. Anak kecil harus dididik dengan tegas. Kalau tidak mana bisa sukses. Dia kemarin juga terus menangis. Setelah ku kunci di gudang beberapa hari sampai kelaparan. Jadi sangat patuh kan? Kamu bahkan menguncinya di gudang dan menyiksanya. Mana Lukas? Apa dia membiarkanmu melakukan ini padanya? Suamiku nggak pernah ikut campur soal caraku mendidik anak. Dia dukung apapun yang kulakukan. Lukas, kamu sudah membawa pulang selingkuhan ke rumah. Malah juga biarkan dia menyiksa anak kita. Tapi sepertinya masih nggak cukup patuh. Sepertinya nanti pulang harus lebih perhatikan soal cara mendidiknya. Masih beraninya kamu pukul aku? Apa kamu tahu suamiku CEO Grup Tirana sebentar lagi sampai? Bagus, suruh dia segera kemari. Aku mau lihat apa yang akan dia lakukan padaku. Halo sayang, sudah sampai mana? Cepat, aku sudah ditindas wanita jalang ini habis-habisan. Sayang, aku sudah sampai. Aku mau lihat siapa yang begitu berani menindas istri dan anakku. Sayang. Sayang, kamu enggak apa-apa kan? Sayang, akhirnya kamu datang. Kamu nggak tahu gimana aku ditindas tadi. Ini salahku. Hah? Sudah buat kamu menderita. Aku juga buru-buru, jadi aku nggak menemukan tas Hermon itu. Sayang, kalung berlian merah ini harganya miliaran. Sini aku bantu pakai. Selamat perayaan 5 tahun menikah ya sayang. Sini aku bantu pakai. Lukas, hadiah perayaan 5 tahun pernikahan kita. Kamu pakai untuk menghibur wanita lain. Wah, Pak Lukas memanjakan istrinya sekali. Tasnya nggak ketemu, langsung dibelikan kalung miliaran. Baru sampai langsung beri hadiah untuk hibur istrinya. Kenapa aku nggak ada suami sebaik dia? Pak Lukas, jangan cuma ingat bermesraan. Masih ada orang yang belum diurus. Dia sudah mau rebut anak kalian. Malah juga menampar Bella. Lihat wajahnya. Masih ada bekas tamparan. Sayang, dia sudah tahu kamu mau datang, tapi masih begitu. Jelas-jelas gak menghargaimu. Pak Lukas, dia sejak SMA sudah suka menindas Bella. Dulu karena Bella baik hati, jadi nggak menuntutnya. Nggak disangka dia makin menjadi-jadi. Anda harus ajar dia. Berani menindas istriku, tentu saja nggak akan kuampuni.
Jadi siapa yang menindas Bella? Cepat maju sini. Aku di sini. Aku di sini. Kenapa malah pakai masker? Apa kamu takut bertemu dengan Pak Lukas? Aku takut dia yang gak berani menemuiku. Mana orang yang menindas Bella? Ayo maju sini. Gak bisa. Kalau ketahuan sekarang, Lukas pasti akan mengelak. Aku harus beri dia pelajaran dulu. Pak Lukas, kamu yakin dia ini istrimu? Kenapa fisik dan suaranya mirip sekali dengan Gisela? Gak mungkin, Gisela masih dinas di luar kota. Itu benar. Bella adalah istriku. Kamu menindas Bella, bilang saja mau diajar bagaimana? Aku menindasnya. Apa kamu tahu gimana dia menyiksa dan memukul anakmu? Sayang, aku hanya mendidik Thomas demi kebaikannya agar dia patuh. Mendidiknya? Apa mendidik sampai penulukan di tubuhnya? Cukup. Bella mendidik anak, apa urusannya denganmu? Lagi pula, anak siapa yang gak punya bekas luka? Lukas, dia itu anak kandungmu. Ya lalu kenapa memangnya? Kalau nggak patuh kan wajar dipukul. Ternyata aku menyerahkan anakku kepada binatang seperti ini. Maaf Thomas, ini salah ibu. Sampai kamu menderita begini. Thomas, ngapain kamu berdiri di sebelahnya? Ayo sini. Thomas, kenapa kamu malah bersembunyi? Apa kamu nggak bisa bedakan siapa orang tuamu? Ayo cepat ke sini. Ayah, dia memukulku. Aku nggak mau dia jadi ibuku. Kamu bilang apa? Sepertinya didikan Bella benar. Anak gak tahu diri sepertimu. Memang pantas untuk dihajar. Kamu nggak pantas menyentuh anakku. Apa? Bagus sekali, ketagihan berpura-pura ya, Pak Lukas. Sebelum Anda datang, dia sudah merebut anak Anda. Anda sudah datang pun dia masih berani. Lukas, aku nggak tahu apa salahku padanya. Sampai dia terus menindasku. Bagus sekali. Wanita gila pun berani mengganggu Bella. Akan kuhajar kamu sekarang juga. Lukas, kamu kelamaan berpura-pura. Apa sampai mengira Bella memang istrimu? Apa? Apa yang kamu omongkan? Bella itu memang istri Pak Lukas. Bella itu selingkuhan. Apa? Dia bilang Bu Bella itu pelakor. Pantas saja dia menindas Thomas. Dia bukan ibunya Thomas. Jangan asal ngomong. Lukas, kamu sudah berselingkuh. Membawanya ke rumah, bahkan biarkan dia menindas anakmu. Apa kamu gak merasa bersalah pada istrimu? Kamu... Siapa kamu sebenarnya? Aku? Pak Lukas begitu pintar. Apa benar-benar gak tahu siapa aku? Sayang, sudah seperti ini, wanita gila ini masih memfitnahku. Kamu harus membela aku. Tadi aku sudah menelpon Gisela. Dia bilang sedang rapat dengan Pak Hobart. Dia ini pasti bukan Gisela. Kata-kata yang dia ucapkan tadi mungkin cuma omong kosong. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu kira dengan ngomong sembarangan bisa mengubah fakta bahwa Bella itu adalah istriku? Aku mau lihat siapa kamu sebenarnya. Sayang. Sayang. Kenapa kamu ada di sini? Beraninya kamu tampar suamiku. Sayang, dia berani. Begitu padamu, kamu harus menghajarnya. Pak Lukas, dia sudah sampai menampar Anda. Apa Anda nggak melawan? Sayang, apa kamu punya hubungan dengannya? Benar Pak Lukas, beritahu mereka. Apa hubungan kita? Katakan. Nggak berani. Kalau begitu biar aku saja. Aku adalah istri sah Lukas. Dia istri Pak Lukas yang sebenarnya. Bu Bella ternyata benar-benar selingkuhan. Aku malah bantu selingkuhan untuk tindas istri sah Pak Lukas. Bella, bukankah kamu bilang Pak Lukas itu suamimu? Gimana itu bisa terjadi? Aku Selingkuhan gak tahu malu. bukan selingkuhan. Apalagi yang mau kamu katakan? Lukas, bukankah kamu bilang wanita tua itu sedang pergi dinas? Kenapa bisa di sini? Wanita tua? Sudah salah minggir suami apanya? Gisela, tadi aku cuma bercanda denganmu. Dia cuma aku cari untuk menjaga Thomas. Aku nggak ada hubungan dengannya. Gisela, bukannya kamu sedang dinas di grup Gunari? Kenapa pulang lebih awal?
Kontrak 10 triliun sudah beres. Tentu saja aku pulang lebih awal. 10 triliun? Sayang, kamu hebat sekali. Adanya kontrak ini, grup Tirana akan jadi pemimpin kota Yunaria. Sayang, mana kontraknya? Tanyakan saja pada Bu Bella. Lukas, aku pikir itu palsu. Jadi aku... Jadi ini ulahmu? Aku pikir itu palsu. Jadi aku... Apa kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagiku? Kamu yang bilang itu palsu. Lagi pula, ini cuma kontrak. Kalau robek, cetak lagi saja. Cetak lagi? Mudah sekali omonganmu. Pak Hobart sangat perhatikan detail. Kamu menghancurkan kontraknya. Dia nggak akan kerja sama denganmu lagi. Aku nggak tahu. Lukas, aku nggak sengaja. Gisela, kamu sengaja kan? Padahal kamu bisa ingatkan aku betapa pentingnya kontrak ini dan larang aku merobeknya. Tapi kamu memilih diam saja. Sengaja biarkan aku merobeknya. Bu Bella, kalau kamu lupa, sini kuingatkan lagi. Sebelum kamu merobek kontrak ini, bukankah sudah kuingatkan? Kontrak ini sangat penting bagi Lukas. Kamu sendiri yang buru-buru menghancurkan kesempatan Lukas menjadi orang terkaya. Lukas, aku... Dasar kamu ini orang nggak berguna. Gisela, kerjaanmu selalu teliti. Kontrak 10 triliun tadi, kamu pasti ada salinannya kan? Aku langsung pulang setelah dapat kontraknya. Dari mana aku buat salinannya? Nggak mungkin. Kamu jangan marah pada aku ya. Dan jangan ngambek juga. Mana salinannya? Di dalam tas kan? Benar-benar nggak ada. Habislah. Kontrak 10 triliun sudah hangus. Aku hampir saja lupa. Tas yang kubeli di pelelangan seharga 40 miliar juga dirusak Bu Bella. Bu Bella, mau ganti pakai apa? 40 miliar? 40 miliar? Mana mungkin? Pelelangan menyimpan riwayat pembayaran dan sertifikat asli tas ini. Bu Bella butuh memastikannya. Gisela, tas ini dia yang rusak. Gak ada hubungannya dengan kami. Benar, nggak ada hubungannya dengan kami. 40 miliar, dia ganti sendiri. Kalau bukan karena hasutan kalian tadi, mana mungkin aku merusak tas ini? Nona Gisela sudah mengingatkanmu. Tas itu harganya 40 miliar. Kamu bilang mampu menggantinya. Nona Gisela, dia yang ganti rugi tasnya. Gak ada hubungannya dengan kami. Suruh dia ganti! Suruh dia ganti! Suruh dia ganti! 40 miliar? Lukas, mana mungkin aku bisa menggantinya? Gisela, lihat. Kamu juga nggak kekurangan tas. Lebih baik lupakan saja soal ini. Diam kamu. Saat Thomas ditindas, kamu gak membelanya. Sekarang kamu malah membela selingkuhan. Bu Bella, ku berikan waktu 5 menit. Segera beri aku solusi. Setelah 5 menit, kalau nggak ada solusinya, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Merusak barang orang senilai 40 miliar, termasuk pelanggaran yang sangat parah. Mungkin di penjara sampai 20 tahun. 20 tahun? Hidupku akan hancur. Enggak, aku nggak mau di penjara. Lukas, tolong aku. Aku nggak boleh di penjara. Lukas, aku mengandung anakmu. Aku nggak boleh di penjara. Kamu hamil? Kamu hamil? Benar, sudah 2 bulan. Awalnya aku berencana beritahu kamu setelah janinnya stabil. Lukas, kita sudah punya anak. Apa kamu nggak senang? Gisela, anggap saja karena Bella sedang hamil, jangan tuntut dia lagi ya. Selingkuhan mengandung anak suamiku. Suamiku malah minta aku untuk mengampuninya. Lukas, apa kamu masih punya hati? Gisela, kamu gagalkan kontrak 10 triliun saja. Aku nggak masalah. Masalah begini saja masa kamu permasalahkan? Benar, Gisela. Semua yang kamu miliki sekarang itu berkat Lukas. Beraninya teriak-teriak pada Lukas. Lukas, istrimu galak sekali. Pantas saja kamu gak suka padanya. Kalau aku jadi istrimu, pasti akan lemah lembut, selalu mementingkanmu. Ibu, bukankah selingkuhan itu dihina di mana-mana? Kenapa dia nggak tahu malu? Diam kamu. Dengar gak? Anak kecil saja tahu soal itu. Kamu gak tahu malu. Cukup! Gisela, kamu sekarang bisa hidup mewah. Itu semua berkat aku. Kenapa kamu berani melawanku seperti ini?
Maksudmu, kamu berselingkuh itu wajar? Kalau pria berselingkuh, bukankah itu salahmu gak mampu menjaga hatinya? Itu benar. Kalau kamu bisa mengurus keluarga, melaksanakan kewajibanmu sebagai istri, apa aku akan selingkuh? Bagus. Lukas, selama ini aku melakukan yang terbaik demi kamu. Berkorban demi perusahaanmu. Sampai akhirnya malah jadi pihak yang bersalah. Aku yang mendirikan perusahaan ini. Apa hubungannya denganmu? Apa kamu lupa? Tanpa aku, gak akan ada grup Tirana hari ini. Pak Hubert, Sudah 5 tahun. Akhirnya aku bisa peluk cucuku. Beritahu Lukas, aku mau berkunjung ke perusahaannya sekarang. baik. Orang kalau sudah tua akan sangat mementingkan keluarga. Kalau Lukas bisa diandalkan, kelak grup Gunari ini nanti akan kuserahkan padanya. Aku akan pensiun untuk menjaga cucuku. Apa kamu bilang? Tanpamu nggak akan ada grup Tirana hari ini. Grup Tirana ini hasil kerja kerasku. Bisa sampai hari ini itu karena aku yang memimpin. Apa hubungannya denganmu? Benar, Lukas memang hebat. Apa hubungannya denganmu? Mau merebut jasa? Lukas, apa kamu lupa? Dana pertama perusahaan itu dari aku. Pesanan pertama perusahaan juga aku yang dapatkan. Bahkan sistem cakrawala perusahaan juga aku yang pimpin. Cukup. Kamu juga bilang sudah 5 tahun. Hah? 5 tahun berlalu perusahaan sudah jauh berbeda. Kamu jangan terus membanggakan prestasimu dulu. Ada apa? Pak Lukas, asisten Pak Hobart bilang Pak Hobart akan berkunjung ke perusahaan. Apa? Pak Hobart akan datang ke perusahaan kita. Ya, baiklah kalau begitu. Suruh semua orang bersiap-siap, ya. Aku akan segera kembali. Baik. Gisela, dengar nggak? Pak Hobart akan datang ke perusahaanku. Pak Hobart? Lukas, aku dengar Pak Hobart selama ini jarang keluar rumah. Dari sangka dia akan pergi ke grup Tirana. Tentu saja karena menghargaiku. Gisela, kontrak 10 triliun gagal karena kamu. Kali ini, aku akan bicarakan kontraknya langsung dengan Pak Hobart. Lukas, apa kamu yakin Pak Hobart datang ke grup Tirana itu demi kamu? Kalau bukan, emangnya demi kamu? Apa kamu rasa kamu hebat sekali? Gisela, apa kamu rasa pernah berkontribusi untukku? Berarti kontrak 10 triliun itu juga berkat kamu. Ku beritahu kamu ya, itu berkat grup Tirana, berkat aku. Sedangkan kamu, tanpa perusahaan, kamu gak ada apa-apanya. Lukas, betapa butanya dulu aku bisa menyukaimu. Kamu! Sudahlah. Aku harus bersiap-siap bertemu Pak Hobart. Gak akan kupermasalahkan ini. Oh iya, Bella ini kan sedang hamil. Ku beri kamu satu kesempatan akui kesalahanmu. Layani Bella sampai dia melahirkan. Dan aku akan melupakan masalah ini. Kamu tetap menjadi nyonya keluarga Chandra. Menyuruh rawat anak selingkuhan. Kalau aku nggak mau, Gak mau. Maka posisi nyonya keluarga Chandra harus kamu berikan pada Bella. Tentu saja, wanita sepertimu yang bergantung padaku pasti gak bisa merelakan ini. Ku beri waktu sehari untuk berpikir. Kalau sudah, beri aku jawabannya ya. nggak perlu. Aku bisa beri jawabanku sekarang. Lukas, kamu berselingkuh. Membiarkan selingkuhanmu menindas anakku. Aku mau cerai denganmu. Cerai? Berarti aku akan jadi nyonya keluarga Chandra. Aku ini CEO grup Tirana. Apa kamu yakin mau cerai denganku? Sekali nggak setia, selamanya nggak berguna. Saat aku tahu kamu selingkuh, aku sudah suruh Tristan siapkan surat cerainya. Nona, surat cerainya sudah disiapkan. Tanda tangan di surat ini, kamu dan aku gak akan berhubungan lagi. Lukas, kalau Gisela sudah yakin mau bercerai ya, maka cerai saja. Kebetulan anakku butuh daftar kartu keluarga.
Gisela, apa kamu yakin? Kalau kita cerai, kamu nggak dapat uang sepeser pun. Apalagi bisa hidup mewah seperti sekarang. Aku nggak butuh uangmu. Aku nggak mau apapun. Aku hanya mau Thomas. Thomas, Ibu, Thomas, kamu sudah mengenal ibu? Thomas sudah mengenal ibu. Thomas, ibu akan pisah dengan ayah. Apa kamu mau ikut ibu? Aku ikut kemanapun ibu pergi. Thomas, hanya ayah yang bisa memberikan hidup mewah. Kalau ikut dia... Lukas, kalau mereka pergi bukankah itu hal bagus? Biar ada posisi untuk anak kita. Lukas, Thomas sudah membuat pilihannya. Tanda tangani saja. Baik, aku tanda tangan. Begitu surat itu ditandatangani, kita nggak akan berhubungan lagi. Dan kamu jangan menyesal. Justru itu yang ku mau. Hah? Ayah, Lukas selingkuh. Kami sudah cerai. Gak perlu ke grup Tirana lagi. Datang ke kursusnya Thomas. Jemput aku dan Thomas saja. Apa? Lukas si brengsek itu selingkuh. Jason, nggak perlu ke grup Tirana lagi. Kita ke kursus Thomas. Baik, Gisela, tunggu ya. Ayah akan ke sana sekarang untuk hajar si brengsek itu. Thomas, ayo pergi. Kedepannya, kita tinggal bersama kakek. Ayo. Tunggu. Lukas, apa maksudnya? Selama ini dia memakai uangmu. Beraninya dia mengadukanmu pada orang lain. Lukas, selama ini dia beli tas mahal dan perhiasan. Pasti pakai banyak uangmu kan? Uang ini seharusnya untuk anak kita. Itu benar. Gisela, selama ini kamu beli barang mewah tas, aku mengeluarkan banyak uang untukmu. Kalau kita sudah bercerai, bukankah seharusnya kamu kembalikan uang itu padaku? Lukas, aku pakai uangmu. Awalnya aku gak mau terlalu perhitungan. Tapi kalau kamu sudah ngomong seperti ini, mari kita lihat catatannya. Hitung dengan baik. Tristan, di dalam laptop ada semua pengeluaran aku dan Lukas selama 5 tahun ini. Hitung dengan baik. Berapa banyak utangku padanya? baik. Gisela beli tas saja sampai 40 miliar. Kalau dihitung 5 tahun ini, pasti sudah sampai ratusan miliar. Kalau aku dapat uang ini, aku akan kaya raya. Nona, hasil perhitungannya sudah selesai. Anda nggak berutang pada Pak Lukas. Malah Pak Lukas berutang pada Anda sebanyak 173 miliar 42 juta. Apa? Ini mana mungkin? Selama ini, aku memberimu 200 juta setiap bulan, menggajimu 10 juta setiap bulan. Mana mungkin aku berutang 170 miliar? Lukas, apa kamu pikir biaya hidup 200 juta satu bulan? Memangnya itu sudah cukup? Sini ku hitung. Iuran villa 8 juta, gaji 6 pelayan 108 juta, listrik, air, belanja bulanan, setiap bulan 30 juta. Biaya sekolah Thomas 40 juta satu bulan. Biaya hidup di rumah kalau dijumlahkan setidaknya ratusan juta. Ditambah pakaian sepanjang tahun, jaket ratusan juta, sepatu kulit miliaran. Itu semua dibeli pakai uangku. Apa kamu pernah tanya? Dasar nggak berguna, pria malah biarkan wanita biayai keluarga. Dan juga, Lukas, aku di grup Tirana menjadi sales, menjadi direktur teknis. Gajiku setiap bulan bahkan lebih sedikit dari anak magang. Biaya dinas juga aku bayar sendiri. Pak Lukas keterlaluan sekali. Membangun citra suami idaman, ternyata aslinya orang seperti ini. Lukas, bukankah kamu sekarang seharusnya kembalikan 170 miliar itu? Tante, masih ada 3 miliar 42 juta lagi. Lumayan banyak juga. Jangan untungkan pria brengsek. Dia benar. Tepatnya 173 miliar 42 juta. Lukas, aku mau kamu kembalikan semuanya sekarang. Kamu juga. Jam Jenny 10 miliar. Kalung berlian 6 miliar. Itu semua milikku. Sekarang, bukankah sudah saatnya dikembalikan? Pencuri, kembalikan! 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 Kamu harus kembalikan. Dia itu orang miskin. Mana mungkin punya begitu banyak uang. Lukas, jangan tertipu olehnya. Keluarganya begitu miskin. Uang ini pasti dia ambil dari perusahaan. Benar, Gisela. Selama ini kamu memakai kekuasaanmu untuk merampas aset perusahaan.
masih malah meminta uangnya dariku. Perampasan aset perusahaan, itu namanya melanggar hukum. Lukas, cepat lapor polisi, biar dia dipenjara selamanya. Aku ambil uang perusahaan. Kalau kamu bukan merampas aset perusahaan, mana mungkin kamu punya uang begitu banyak. Tapi mengingat kita sudah menikah begitu lama, segera kembalikan. Kalau enggak, tunggu saja di penjara selamanya. Lukas, semua salahku. Dulu aku takut kamu tertekan, jadi aku sembunyikan identitasku. Tapi karena kita sudah nggak ada hubungan lagi, aku akan jujur padamu. Aku adalah putrinya Hobart, orang terkaya. Kamu putri Pak Hobart? Pak Hobart hanya ada satu putri, hartanya hanya diwariskan pada putrinya. Ternyata Gisela itu putri Pak Hobart. Hah, ini nggak mungkin. Waktu dia SMA, dia itu orang miskin. Gisela, pandai sekali kamu berpura-pura. Dari awal kita bersama, aku sudah selidiki latar belakangmu. Ayahmu itu adalah penjual ikan. Dia bahkan nggak berani datang ke pernikahan kita. Sekarang kamu bilang kamu ini putri Pak Hobart. Siapa yang percaya? Keluarga seperti kami ini menjaga privasi sejak kecil. Kalau kamu selidiki aku, juga akan dapat informasi palsu. Cukup. Masih saja membual. Kulihat kamu ini ngomong sembarangan karena ku tinggalkan. Gisela, kamu miskin pun jangan sampai berpura-pura. Pak Hobart dan kamu sama-sama marga Gunari. Tapi status kalian itu jauh berbeda. Nona nggak berbohong. Dia memang putri Pak Hobart. Dia? Pak Lukas, dulu Nona nggak meremehkan kamu yang miskin. Rela menikah denganmu. Bantu kamu mendirikan grup Tirana. Gimana bisa kamu begini padanya? Apa kamu berhak bicara? Kamu... Gisela, pandai sekali kamu berakting sampai ada tokoh figurannya. Dia begitu membelamu. Apa kalian ada hubungan gelap? Beraninya pukul aku. Untung saja hanya dipukul. Kamu berani seperti ini pada Nona. Tunggu Pak Hobart datang. Dia nggak akan mengampunimu. Pak Hobart sedang persiapan mengunjungi perusahaan Lukas. Ngapain datang ke sini? Bukankah tadi kamu menelpon ayahmu? Bukankah kamu menyuruhnya datang? Aku mau lihat yang datang itu Pak Hobart atau penjual ikan. Suruh semua anggota cabang kota Yunaria pergi ke sana. Baik. Gisela, tunggulah di sana. Ayah akan membawa orang untuk mendukungmu. Kenapa? Takut ya? Nggak berani bicara lagi? Aku cuma sedang berpikir, kenapa di dunia ini ada orang yang begitu buta? Bukannya kamu mau tunggu? Baiklah, kita tunggu saja di sini. Ada apa? Lukas, perutku sakit sekali. Pasti karena marah dibuatnya, anak kita jadi nggak nyaman. Anak kita? Apa perlu aku antar kamu ke rumah sakit dulu? Nggak perlu, hanya perlu kulampiaskan saja. Lukas, kamu sudah berjanji akan membalaskan dendamku. Benar sekali. Soal dia menindasmu tadi, belum kita selesaikan. Pengawal, tahan mereka berdua. Kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Tentu saja biar Bella bisa lampiaskan amarahnya. Hei! Lukas, kamu perlakukan aku begini. Apa nggak takut ayahku datang? Ayahmu? Cuma penjual ikan saja. Kamu memang anggap dia Pak Hobart. Mana mungkin aku takut padanya? Ayah Nona memang Pak Hobart. Kuperingatkan kamu, sebaiknya lepaskan dia. Kalau sampai Pak Hobart datang, kalian semua akan mati. Masih saja menakuti dengan Pak Hobart. Sudah tunggu selama ini, mana orangnya? Di mana Pak Hobart? Lukas, ngapain kamu bongkar kebohongannya itu? Bella, bukannya kamu ingin membalas dendam? Sekarang sudah bisa. Kamu bisa lampiaskan amarahmu sendiri. Gisela, ini utangmu padaku. Semuanya hentikan. Pak Hobart, kenapa dia datang? Apa dia itu memang... Mana mungkin, Pak Hobart pasti karena nggak ketemu kamu di perusahaan, jadi dia datang ke sini langsung. Benar, pasti begitu. Semua karena wanita jalang ini membuang waktuku. Pak Hobart, Bapak seharusnya ke perusahaan. Kenapa Bapak ke sini? Pak, ternyata Anda begitu menghargai Lukas. Gisela, kamu nggak apa-apa kan? Kenapa Pak Hobart begitu perhatian pada dia? Apa Pak Hobart memang datang demi Gisela? Itu nggak mungkin. Pengawal,
cepat tangkap pasangan hina ini. Baik. Gisela, sekarang ayah sudah datang. Bagaimana mereka menindasmu tadi? Sekarang, kamu balas mereka. Pak Hobart, Anda begitu membela Gisela. Apa hubungan kalian sebenarnya? Apa hubungan kami? Gisela ini adalah pewaris yang telah aku didik. Menurutmu apa hubungan kami, ha? Pewaris? Gisela memang putri Pak Hobart. Gisela nggak bohong. Dia memang putri Pak Hobart. Kalau begitu aku... Apa saja yang sudah kulakukan? Gak mungkin. Dia cuma orang miskin. Mana mungkin dia putri Pak Hobart? Lukas, dia pasti disewa Gisela untuk bersandiwara. Diam kamu! Gisela, aku sadar aku salah. Dulu aku nggak tahu kamu putri Pak Hobart. Berarti menurutmu, kalau ayahku bukan Pak Hobart, tapi hanya penjual ikan, kamu boleh tindas aku sesuka hati. Aku... bukan begitu maksudnya. Sayang, aku dihasut olehnya. Sebenarnya kamu yang paling kupedulikan. Kita sudah cerai. Melihat kamu berpura-pura gini, aku merasa jijik. Pergi sana. Brengsek sepertimu gak pantas untuk Gisela. Ayah, aku sudah cerai dengannya. Aku gak mau lagi berurusan dengannya. Tapi utangnya padaku harus dia bayar semuanya. Pak Hobart, selama 5 tahun menikah, Pak Lukas berutang sebanyak 173 miliar 42 juta pada Nona. Ditambah perhiasan yang dipakai Bella. Juga semua milik Nona. Semua ini, aku akan minta pengacaraku untuk mengambil semuanya kembali. Sedangkan kamu... Gak boleh. Jam Genie milikku, kalung berlian milikku. Buang saja. Aku merasa jijik. Baik. Thomas, ayo pergi. Tunggu dulu. Dua brengsek ini sudah menindasmu. Jangan biarkan begitu saja. Lukas, kontrak grup Tirana yang kuberikan padamu sebenarnya itu demi Gisela. Sekarang kamu mengkhianati Gisela. Jason, Iya, Pak Hobart. teruskan perintahku. Boikot grup Tirana secara nasional. Jangan Pak Hobart. Mohon ampuni grup Tirana. Grup Tirana adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Mohon ampuni grup Tirana. Aku mohon. Gisela, aku tahu kamu masih cinta padaku. Kamu nggak tega kan? Gisela, kamu kasihan padanya. Ayah, grup Tirana itu hasil kerja kerasku. Aku nggak mau melihatnya hancur di tanganku. Itu benar. Grup Tirana itu hasil kerja keras kami. Anda nggak boleh memboikotnya. Lukas, kamu pikir ucapanku ini untuk mengampuni grup Tirana? Aku pernah bilang, grup Tirana berdiri berkat aku. Kamu malah nggak percaya. Sekarang kutunjukkan padamu. Tanpa aku, apa yang akan terjadi pada grup Tirana? Aku akan buat kamu hancurkan kerja kerasmu sendiri karena putus asa. Bagus sekali. Biar dia nggak kira suksesnya grup Tirana itu berkat kemampuannya. Ayah, Thomas, ayo kita pergi. Ayo. Apa maksud Gisela tadi? Dia cuma melawak. Perusahaan sebesar ini gak mungkin hancur tanpanya. Lukas, hari ini aku benar-benar merasa sangat ditindas. Benar, kamu sudah ditindas. Ditindas apanya? Dasar wanita jalan. Kalau bukan karena kamu, sekarang ini aku menantu Pak Hobart. Lukas, apa kamu percaya dengan ucapan Gisela tadi? Dia itu bukan putri kandung Pak Hobart. Apa kamu bilang? Pak Hobart sendiri mengakui bahwa Gisela itu putrinya. Mana mungkin ini palsu? Pak Hobart hanya bilang hartanya akan diwariskan pada Gisela. Tetapi Pak Hobart gak bilang bahwa Gisela itu putri kandungnya. Maksudmu? Kudengar ada wanita yang sengaja mengincar pria tua kaya untuk incar harta mereka. Pak Hobart sudah sendirian bertahun-tahun. Gisela mengkhianatiku dan menjadi simpanan Pak Hobart. Benar, pasti begitu. Kalau enggak, mana mungkin orang miskin bisa buat Pak Hobart membelanya seperti itu. Bagus sekali. Pantas saja Pak Hobart memberinya kontrak 10 triliun. Ternyata dia tukar dengan tubuhnya. Dasar wanita jalang, beraninya dia selingkuh dariku. Tapi yang mendukungnya itu Pak Hobart. Aku
Bagaimana membalasnya? Lukas, bukankah Pak Hobart punya putri kandung? Nona yang asli apa mungkin akan biarkan harta Pak Hobart direbut oleh simpanannya? Benar itu. Kalau Nona Gunari tahu ayahnya akan bagikan hartanya pada seorang simpanan, dia pasti akan melarangnya. Nanti kita tinggal cari Nona keluarga Gunari dan beritahu dia soal perselingkuhan mereka. Maka Gisela akan tambah. Muah. Sayang, kamu pintar sekali. Kalau nggak ada kamu, aku pasti sudah percaya dengan Gisela si jalang itu. Halo? Apa? Baik, aku sudah tahu. Perusahaan ada masalah penting. Aku pergi dulu. Iya, kamu pergi saja dulu. Acara pembukaan kami juga sudah mau Baik. mulai. Kutunggu ya. Kenapa dia malah pergi? Maaf sudah buat hadirin menyaksikan ini semua. Para orang tua dan murid mohon tunggu sebentar. Acara pembukaan kursus akan segera dimulai. Tunggu, sebagai guru di kursus, menjadi selingkuhan bahkan menyiksa anak orang. Gimana aku bisa tenang menitipkan putriku? Benar, aku juga nggak tenang. Kami nggak jadi ikut. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kalian ini orang tua pembuat onar. Gimana sifatku itu urusan pribadiku. Apa hubungannya dengan aku jadi guru di kursus? Kalau nggak mau pergi saja. Sudah bermoral buruk, malah begitu sombong. Cih, nggak tahu malu. Ayo pergi. Yanti, kamu pasti mendukungku kan? Ayo, bawa Benny juga. Ayo. Ibu, kita ikut orang bermoral buruk seperti ini akan jadi anak nakal. Bella, kita ini teman SMA. Aku pasti percaya denganmu. Tapi, gimana pun ini adalah anak kandungku. Aku nggak berani mempertaruhkannya. Aku masih ada urusan, bawa Benny pergi dulu. Ayo. Yanti, kamu... Ada apa ini? Pak Lukas, akhirnya Anda kembali. Sistem cakrawala kita bermasalah. Para pelanggan semua melapor di sistem kita. Ngapain panik? Perbaiki saja seperti biasa. Situasi seperti ini bukankah pernah terjadi juga? Tapi sebelumnya selalu Bu Gisela yang perbaiki. Sekarang dia nggak ada. Kami... Gisela? Benar Pak Lukas, cepat panggil Bu Gisela. Kami benar-benar gak sanggup lagi. Kapan Bu Gisela akan kembali? Kalau dia nggak ada, sistem kita akan hancur. Ngapain juga aku pekerjakan kalian? Hanya masalah kecil saja, harus Gisela yang perbaiki. Apa perusahaan tanpa dia nggak bisa kerja lagi? Tapi masalahnya terlalu rumit. Kalau nggak diselesaikan, sistemnya akan hancur total. Dasar nggak berguna. Pergi sana. Biar aku saja. Kalian lihat gak? Masalah sekecil ini aku juga bisa. Gisela. Pak, Kamu bilang perusahaan gak bisa tanpamu. Aku akan buktikan di bawah pimpinanku bagaimana perusahaan bisa berkembang. Thomas, ini kakek. Hei, aduh, cucuku sayang. Mulai sekarang, tinggallah bersama kakek. Kakek gak akan biarkan kamu menderita sedikit pun. Terima kasih, kakek. Sama-sama sayang. Oh iya, itu Gisela. Beberapa hari lagi, ayah mau adakan jamuan untukmu. Menurutmu bagaimana? Ayah, kita hidup sederhana saja. Ngapain adakan jamuan? Kamu memang terlalu rendah hati, tapi kalau terlalu merendah akan ditindas orang lain. Ayah ada kejamuan ini untuk memberitahu semua orang bahwa kamu adalah putri ayah. Thomas adalah cucu ayah. Kedepannya, nggak ada yang berani menindas kalian lagi. Baiklah, sesuai perintah ayah saja. Baik, ayah akan segera mengaturnya. Ayah mau umumkan soal grup Gunari kedepannya. Akan ayah serahkan padamu. Ayah akan pensiun dan menjaga cucu saja. Oh iya, ayah. Sebelumnya, aku pernah mendirikan perusahaan teknologi. Karena sibuk kelola grup Tirana, aku nggak pernah mengurusnya lagi. Sekarang, aku mau kelola grup Binar dulu. Kalau waktunya sudah tepat, baru ayah serahkan grup Gunari padaku. Juga nggak apa-apa. Baiklah. Hanya pekerjaan di kursus saja kan? Nggak apa-apa. Hah? Apa yang perlu ditangisi? Begini saja, ku beri satu posisi santai untukmu di perusahaan.
Ada apa lagi nih? Pak Lukas, sistem cakrawala kita benar-benar hancur. Bukannya kemarin sudah aku perbaiki? Pak Lukas, Anda kemarin hanya ubah perintah pertahanan sementara. Serangannya juga langsung menembus pertahanan, masuk ke inti sistem. Tindakanku malah buat semua sistemnya hancur. Sepertinya begitu. Pak Lukas, gimana kalau panggil Bu Gisela saja? Dia paling tahu soal sistem ini. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Apa maksud kalian? Memangnya aku nggak bisa tanpa Gisela? Sistem cakrawala ini besar dan sudah berjalan 5 tahun. Yang bisa selesaikan masalahnya nggak lebih dari 5 orang di dunia. Bu Gisela adalah pilihan terbaik. Gisela. Gak boleh cari Gisela. Lukas, dia baru saja pergi. Sistemnya langsung bermasalah. Menurutku, mungkin masalah ini sengaja dibuat oleh Gisela. Agar kamu menunduk padanya. Bu Gisela nggak seperti itu. Diam kamu. Siapa yang lebih mengenalnya? Gisela. Ternyata ini tujuanmu. Apa ada orang lain yang bisa? Ahli Kirana, pendiri grup Binar, ahli dalam bidang teknologi. Kemarin baru saja diumumkan telah kembali. Kalau bisa memintanya perbaiki sistem kita, pasti akan berhasil. Baiklah. Hubungi ahli Kirana. Besok aku akan menemuinya. Lukas, kamu bilang mau temui ahli Kirana. Apa aku pantas untuk ikut? Kamu sekarang adalah asistenku. Apa yang kamu takutkan? Aku takut. Aku takut aku merusaknya. Kamu ini adalah istriku. Kedepannya pasti akan sering hadiri acara bersamaku. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Hah? Gisela, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya kalian, pasangan selingkuh. Gak cukup buat owner di depan kursus. Kenapa? Datang ke grup Binar untuk buat owner lagi? Gisela, kamu saja bisa jadi simpanan Pak Hobart itu. Malah berani menasihati aku. Simpanan apa? Jangan pikir aku nggak tahu. Pak Hobart itu ayah angkatmu. Kamu selingkuh dengan Pak Hobart. Bicara apa kamu? Nggak berani akui. Benar juga. Melayani pria tua pasti nggak enak kan? Kalau sakit pergi berobat saja. Jangan menggila di sini. Lukas, Gisela, kamu yang mengikuti kami ke sini. Ngapain sombong? Aku mengikutimu. Kamu ada di sini bukannya sengaja mengikuti kami, menghalangi kami temui ahli Kirana. Dia belum tahu kalau aku adalah ahli Kirana. Ngapain kalian mencarinya? Masih pura-pura bodoh. Kamu sengaja merusak sistem cakrawala biar aku memohonmu kan? Mimpi saja kamu. Banyak ahli teknologi di negara ini, ahli Kirana itu yang paling hebat. Asal ada dia, masalah sistem pasti akan terselesaikan. Lukas, dia licik sekali. Dia datang untuk merusak kerjasama kita dengan ahli Kirana. Tenang saja, dia nggak akan berhasil. Grup Binar itu perusahaan teknologi terhebat. Sistem keamanannya sangat ketat. Semua orang yang keluar masuk harus mempunyai izin. Kalau nggak ada, dia nggak akan bisa masuk dari pintu ini. Aku mau masuk. Nggak butuh itu. Justru kalian. Sebaiknya segera kembali saja. Ahli Kirana nggak akan temui kalian. Apa yang kamu omongkan? Hah? Kami punya izin. Kamu itu yang nggak punya. Gimana bisa masuk? Selamat datang. Selamat datang. Ini dia nggak punya izin, kenapa bisa masuk? Jangan-jangan Gisela kerja di perusahaan ini. Aku hanya menebak ya. Apa Pak Hobart sudah meninggalkannya? Jadi dia cari kerja sendiri untuk bertahan hidup. Sepertinya begitu. Sifatnya yang buruk itu pasti Pak Hobart sudah bosan padanya. Nanti setelah bertemu ahli Kirana, aku akan memintanya untuk memecatnya. Bu Gisela, nanti ada pria yang... Apa itu Lukas dari grup Tirana? Benar. Suruh dia pergi. Aku nggak mau menemuinya. Baik. Maafkan aku, Pak. Bos kami nggak mau menemuimu. Silakan pergi saja.
Apa kamu nggak salah? Aku ini CEO grup Tirana. Kamu berani menghalangiku? Sana pergi. Pak, Anda nggak boleh masuk. Lukas, mana ahli Kirana? Pasti itu ahli Kirana. Ahli Kirana, saya Lukas dari grup Tirana. Sudah lama saya mengagumi Anda. Kenapa malah kamu? Kenapa malah kamu? Gisela, ngapain kamu di kantor ahli Kirana? Bukannya aku suruh kalian pergi. Siapa yang izinkan masuk? Maaf, Bu Gisela. Tadi saya sudah mencegah mereka, tapi nggak berhasil. Bu Gisela, maksudmu kamu dan wanita jalang ini, dia itu ahli Kirana? Jaga omonganmu. Bersikap hormat pada bos kami. Lukas, aku sudah mengingatkanmu. Kali ini kamu pasti gagal. Karena ahli Kirana nggak akan membantumu selesaikan masalah sistem itu. Nggak mungkin. Mana mungkin Gisela itu ahli Kirana, bos grup Binar. Aku sudah tahu. Kalian semua pasti sudah bersekongkol. Benar kan? Apa? Kamu nggak mau melihatku berhasil? Mumpung ahli Kirana lagi nggak ada, kamu sengaja bersekongkol dengan sekretaris ini untuk menghambatku bertemu dengan ahli Kirana yang asli. Benar kan? Gisela, Lukas cuma bercerai denganmu. Kenapa kamu terus cari masalah dengannya? Kalian ini bicara apa? Dia ini ahli Kirana. Sudahlah Liana, orang-orang bodoh ini susah diajak bicara. Panggil satpam. Usir mereka dari sini. Baik. Teruslah berpura-pura saja. Gisela, sepertinya kamu belum tahu ya. Aku sudah punya kontak pribadi ahli Kirana. Begitu aku telepon dia, semua kebohonganmu akan terbongkar. Lukas, dia berani pura-pura jadi ahli Kirana. Nanti kamu harus adukan ini pada ahli Kirana. Baiklah, aku akan tunggu. Tunggu kalian melapor. Keras kepala sekali ya. Ahli Kirana, ada yang bikin onar di kantor Anda saat Anda nggak ada. Ayo cepat usir dia. Ucapanmu benar. Pembuat onar memang harus diusir. Kalian berdua sudah seharusnya pergi kan? Kamu memang ahli Kirana? Saat aku sekolah, aku aktif di internet dengan nama Kirana. Semua orang panggil aku ahli Kirana. Lukas, nggak sangka kan orang yang kamu cari itu adalah aku. Kita hidup bersama 5 tahun, tapi kamu nggak pernah bilang. Benar juga, kamu selalu waspada padaku. Selama ini kamu nggak pernah menganggap aku sebagai suamimu. Lukas, dia bahkan sudah selingkuh dengan Pak Hobart. Mana mungkin tulus padamu? Aku nggak tulus. Lukas, aku menikahimu. Aku mengurus rumah tangga. Bahkan, aku juga mengurus bisnismu. Demi dirimu, aku merelakan diriku yang dulu. Lukas, aku nggak pernah sengaja sembunyikan identitasku darimu. Tapi kamu, apa kamu pernah peduli padaku? 5 tahun menikah denganmu. Aku nggak pernah merasa bersalah. Sudahlah, aku nggak mau perdebatkan hal yang nggak penting. Satpam! Ayo cepat usir mereka. Jangan cemari pandanganku. Baik. Berhenti! Pak Lukas, sistem Cakrawala sudah hancur. Para pelanggan ribut, tuntut pengembalian dan ganti rugi. Kalau sistem masih gak stabil, perusahaan kita akan gawat. Perusahaanku. Gisela, aku mohon padamu. Selamatkanlah grup Tirana. Tolong selamatkan grup Tirana. Kalian tadi bersikap nggak sopan pada Bu Gisela. Sekarang malah memohon bantuannya.
Gisela, grup Tirana adalah jeripayah kita bersama. Aku yakin kamu juga nggak ingin lihat kerja keras kita hancur kan? Jadi, tolong bantu aku. Aku akan turuti apapun syaratmu. Nggak akan kubantu. Pergi sana. Gisela, kamu paling baik. Dulu, asal aku minta maaf, kamu pasti akan memaafkanku. Kali ini, maafkan aku lagi ya. Kalau kamu nggak suka Bella, aku tinggalkan dia sekarang juga. Kita balikan lagi ya. Lukas, kamu anggap apa aku dan anak kita ini? Benar, Lukas. Dalam perutnya sedang mengandung anakmu. Kalau kamu pria, harus bertanggung jawab padanya. Enggak. Mereka nggak penting. Gisela, kamu yang paling penting. Gisela, belakangan ini aku sering memimpikanmu. Aku tahu, aku bodoh, munafik dan gak setia. Tapi aku tulus mencintaimu. Gisela, beri aku kesempatan lagi ya. Baiklah. Sayang, aku tahu kamu pasti akan memaafkanku. Lukas, demi keuntungan, kamu benar-benar gak tahu malu. Sampai bisa bilang cinta padaku dengan begitu mudah. Gisela, aku ini sangat tulus. Hentikan. Makin dibahas makin menjijikan. Lukas, apa kamu ingat apa yang kubilang saat kita berpisah? Aku bilang, aku akan membuatmu melihatnya sendiri. Gimana kamu menghancurkan perusahaanmu sendiri? Habislah. Aku gak punya apa-apa lagi. Lukas, kamu masih ada aku. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Gisela malah mungkin jadi seperti ini. Lukas, jangan percaya padanya. Dia bukan ahli Kirana. Jangan percaya padanya. Dia bukan ahli Kirana. Dia bukan ahli Kirana. Bu Gisela, apa mau usir mereka? Nggak perlu. Aku ingin dengar apa yang mau mereka katakan. Tadi aku sudah selidiki. Pak Hobart berinvestasi di grup Binar. Gisela ini adalah simpanannya. Ahli Kirana pasti terpaksa berakting dengan mereka demi modal perusahaannya. Biarkan Gisela menyamar jadi ahli Kirana. Gisela, benar kan? Kalian berdua benar-benar bodoh ya. Lihat, kalau diam berarti dia mengakuinya. Gisela, demi menghancurkanku, kamu benar-benar berusaha keras. Tapi kali ini kamu akan kecewa. Kamu yang akan kuhancurkan duluan. Perusahaanmu saja sudah mau bangkrut. Masih berani ngomong begitu? Sepertinya kamu belum tahu ya, Nona keluarga Gunari akan segera kembali. Mereka sebentar lagi akan mengadakan jamuan. Nona keluarga Gunari nggak akan biarkan ayahnya menyerahkan hartanya pada simpanan seperti dirimu. Itu benar. Nanti di jamuan itu aku akan beritahu semua perbuatanmu padanya. Saat itu, kamu akan tamat. Bu Gisela, bukankah Anda nona keluarga Gunari? Pelankan suaramu. Jangan ganggu mimpi indah kedua orang bodoh ini. Hehehe, apa yang kalian omongkan? Dua orang bodoh ini. Aku tahu, kalian pasti ketakutan. Kamu pikir dengan menghancurkan sistem cakrawalaku, aku nggak punya cara lain lagi? Aku akan bantu Nona keluarga Gunari untuk singkirkan kamu dulu. Lalu Nona Gunari pasti akan beri aku modal besar. Saat itu, grup Tirana akan terselamatkan. Bagus sekali perencanaannya. Yeah. Jamuannya 5 hari lagi. Kutunggu kalian. Aku ambilkan minum. Oh ya? Oh, gimana kabarmu? Aula jamuan ini mewah sekali. Memang pantas jamuan Nona keluarga Gunari. Benar-benar megah sekali. Aku sudah cari tahu. Nona keluarga Gunari ini biasanya cukup rendah hati. Hari ini adalah kemunculan perdananya. Jadi tentu saja sangat meriah. Oh, Nona keluarga Gunari begitu rendah hati. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Jangan-jangan dia juga tahu ayahnya digoda. Jadi mau rebut hartanya ya? Sepertinya begitu. Kita dengan Nona keluarga Gunari ini harus berteman baik. Asal bisa menyenangkan Nona, soal menyingkirkan Gisela, hidupkan perusahaan kita, pasti bukan masalah. Hadiahnya sudah dibawakan? Tenang saja, sudah kubawa. Ayo,
Thomas, ibu angkat telepon kakek dulu. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ayah, aku dan Thomas sudah sampai. Ayah sudah sampai. Gisela, ayah Baru ingat, hadiah untukmu dan Thomas. masih ada di mobil. Ayah ambil dulu ya. Kamu dan Thomas Masuk aja duluan. Hadiah? Hadiah apa? Misterius sekali. masih rahasia. Oh iya, Gisela, begini. Hari ini, pertama kali kamu muncul di depan umum dengan status nona keluarga Gunari. Ada orang yang belum mengenalmu. Ayah takut mereka menyinggungmu. Sebaiknya kamu bawa beberapa pengawal. Nggak apa-apa, Ayah. Hari ini, aku rencana investasi di beberapa perusahaan atas nama pribadi. Baguslah kalau mereka nggak kenal aku. Aku bisa sekalian amati mereka. Apa mereka pantas untuk ku investasi? Itu ayah. Aku sudah lama nggak bertemu ayah. Iya benar. Oh gitu ya. Ayah. Ayah. Kenapa kamu di sini? Thomas rindu dengan ayah. Anak miskin dari mana ini? Aku bukan ayahmu, sana pergi. Ayah makan permen. Permen? Siapa yang mau makan permen? Hadiah untuk nona keluarga Gunari. Apa anak ini waras? Enggak apa-apa kan? Untung hadiahnya nggak rusak. Kalau sampai rusak, nyawamu pun nggak sanggup membayarnya. Thomas nggak sengaja. Nggak sengaja. Sayang, menurutku mungkin saja ini perintah si Gisela. Suruh dia merusak hadiah dari kita untuk nona keluarga Gunari. Biar nona benci pada kita. Bukan begitu. Thomas hanya ingin kasih ayah permen. Dulu saat ayah sedih, Thomas kasih ayah permen. Ayah pasti senang. Thomas nggak mau ayah sedih. Ayah makan permennya. Sayang, kamu jangan lupa. Dia meninggalkanmu bersama Gisela, wanita menyebalkan itu. Ku bilang sekali lagi, aku bukan ayahmu. Sana pergi. Lukas! Ngapain kalian? Thomas? Thomas, kamu nggak apa-apa kan? Thomas nggak apa-apa. Thomas cuma ingin beri ayah permen. Dulu saat ayah sedih, Thomas beri ayah permen. Ayah pasti senang. Thomas nggak mau ayah sedih. Tapi ayah nggak percaya sama Thomas. Lukas, Thomas ini anak kandungmu. Gimana kamu tega begitu padanya? Anakku. Mungkin saja bukan anakku. Apa maksudmu? Kamu bisa jadi simpanan Pak Hobart. Sebelum itu bisa saja sudah mengkhianatiku beberapa kali. Dia itu anak haramu dengan pria liar di luar sana. Siapa yang tahu? Kuberitahu kamu. Dulu aku buta pernah menyukaimu. Gisela, ngapain kamu? Aku memukul brengsek yang memfitnah anakku. Kenapa? Kamu mau juga? Sayang, Gisela ini nggak bermoral sekali. Jelas-jelas ini salah Thomas. Dia tadi hampir merusak hadiah dari kita untuk nona. Hadiah? Benar sekali, Gisela. Giok ini kami siapkan khusus untuk jamuan kali ini. Harganya juga sangat mahal. Bukan hanya itu. Sayang, coba lihat. Mereka ini datang dengan tangan kosong. Mungkin saja bahkan nggak mampu beli hadiah. Makanya dia suruh Thomas untuk merusak hadiah dari kita. Benar-benar memalukan. Bella memang paling pandai memilih hadiah. Nona pasti akan suka. Hadiah dari kalian. Nona nggak akan suka. Ngapain kamu? Kamu... Gisela, ngapain kamu? Ini hadiah dari kami untuk Nona. Kamu malah merusaknya. Bukannya tadi kalian bilang Thomas merusak hadiah dari kalian? Kalau Thomas sudah difitnah seperti itu, kenapa memangnya kalau kurusakkan?
Apa kamu tahu seberapa mahal ini? Apa kamu sanggup bayar? Mahal. Barang palsu seperti ini saja. Apa yang kamu bicarakan? Kami membelinya dari lelang dengan harga 10 miliar. Mana mungkin palsu? Benar, nggak mungkin palsu. Benarkah? Coba kalian lihat apa yang tertulis di bawah itu. Buatan tahun 2025. Ibu, bagaimana ibu tahu itu palsu? Karena yang asli ada di rumah kakek. Aku habiskan 10 miliar ternyata untuk beli barang palsu. Lukas, ku beritahu kamu. Jangankan barang palsu kalian ini. Hadiah dari semua tamu hari ini. Kalau ada yang bisa disukai Thomas, itu kehormatan bagi mereka. Gisela. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu kalau giok ini palsu? Kenapa hadiah tamu lain kamu juga nggak tertarik? Siapa kamu sebenarnya? Siapa dia? Dia itu cuma wanita simpanan yang hina. Sayang, jangan sampai Nona tahu bahwa hadiah kita ini barang palsu. Jangan sampai sudah gagal menghiburnya, malah beri kesan buruk padanya juga. Gisela, berani sekali kamu. Beraninya sudah merusak giok dari kami untuk Nona. Benarkah? Sekarang giok ini sudah hancur. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Nanti kalau Nona sudah datang, dia hanya akan tahu bahwa kamu sengaja merusak hadiah dari kami. Mau coba rebut harta Pak Hobart dan juga mau merusak jamuannya. Gisela, kali ini kamu benar-benar sudah menyinggung Nona. Kalian yakin? Aku yang singgung Nona keluarga Gunari, bukan kalian. Giok itu kamu yang hancurkan. Mana mungkin jadi kami yang singgung Nona? Hah? Ibu, mereka fitnah ibu pakai barang palsu. Kenapa memangnya? Ayo semua, ayo lihat. Ayo lihat. Wanita ini menggoda Pak Hobart, mau merebut hartanya. Hari ini juga menghancurkan hadiah dari kami untuk Nona. Ini jelas-jelas menyinggung Nona secara umum. Beraninya dia hancurkan hadiah untuk Nona. Apa simpanan sekarang memang begitu sombong? Dia nggak tahu diri sekali. Nona keluarga Gunari itu kesayangan Pak Hobart. Wanita simpanan yang nggak tahu malu, malah berani menentang Nona. Itu benar. Sekarang kamu baru mau mencari bantuan. Sudah terlambat. Kamu? Jamuan dimulai sekarang. Dipersilakan Nona naik ke atas panggung. Lihat nggak? Ini baru namanya pantas untuk Nona. Wanita simpanan yang naik pangkat dengan jual diri akan tetap memalukan. Ternyata kamu juga tahu dirimu itu memalukan. Kamu? Sayang, lihat dia. Gisela, kamu ngapain berlagak sombong? Nona sudah mau keluar dan kamu akan segera tamat. Benarkah? Kalau begitu, kalian lihat saja baik-baik. Siapa Nona yang sebenarnya? Semuanya, aku Gisela, Putri Hobart. Orang terkaya. Ini nggak mungkin. Gisela, mana mungkin kamu Nona keluarga Gunari? Nona, Anda nggak pernah muncul di depan umum. Gak disangka Anda begitu muda dan cantik. Hei, jangan tertipu olehnya. Dia itu bukan Nona dari keluarga kaya. Benar, aku berteman dengannya sejak SMA. Dia cuma orang miskin. Mana mungkin dia Nona keluarga Gunari? Apa itu benar? Benar, waktu masih sekolah, gengsinya sangat besar. Sudah semiskin itu pun tetap nggak mau terima dana bantuan. Sekarang pasti berpura-pura jadi Nona karena gengsinya juga. Itu karena aku berikan dana bantuan pada orang yang lebih butuh. Lihatlah, dia masih saja berpura-pura. Oh, iya. Aku bisa hubungi Nona sekarang juga. Gawat, ponselku baru saja dibanting Lukas. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ponsel Nona nggak bisa dihubungi. Kalau begitu... Berarti dia itu palsu.
Gisela, kamu bilang kamu ini nona keluarga Gunari. Kenapa kamu gak angkat teleponnya? Itu karena kalian tadi merusak ponselku. Alasan. Masih saja cari alasan. Hari ini kamu di sini berpura-pura jadi nona keluarga Gunari. Menurut kalian, apa dia harus dihukum? Kita hari ini juga cuma tamu. Nggak berhak wakili tuan rumah hukum orang lain. Lagi pula, dia pasangan Pak Hubert. Kalau sampai Pak Hubert tahu... Iya, benar itu. Kudengar Nona hari ini akan berinvestasi sebesar 10 triliun. Kalau Nona nggak jadi berinvestasi karena wanita jalang ini telah menyinggungnya, nasib kita bagaimana? Benar juga. Lukas, kamu mau ngapain? Ngapain? Tentu saja memberi penjelasan pada Nona. Ibu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kita nggak membela Nona, maka model investasi kita akan segera dibatalkan. Ada apa ini? Kenapa ada orang seperti Dasar ini? jalan. Kuperingatkan kalian, kalau kalian dengarkan Lukas dan lakukan sesuatu padaku, kalian akan menyesal. Menyesal? Kalau sudah membuat Nona kesal memengaruhi investasi, baru kami akan menyesal. Benar. Jangan biarkan dia pengaruhi investasi kita. Ayo, serang dia. Semuanya. Jangan emosi ya. Semuanya tenang. Di jamuan Nona, kita menindas wanita. Sepertinya kurang baik. Dari mana kamu? Hah? Beraninya ikut campur. Pergi sana. Aku... Pak Leon, perusahaanmu sudah mau bangkrut. Kalau kamu nggak takut Nona, kami masih takut. Benar. Ternyata sudah bangkrut. Kamu dasar pembawa sial. Lalu apa hakmu bisa menghadiri jamuan Nona? Hah? Kenapa masih diam saja? Cepat pergi dari sini! Mau tunggu Nona marah ya? Lukas, siapa kamu memangnya? Apa kamu pemilik jamuan ini? Ngapain sok mengatur? Aku memang bukan pemilik jamuan ini. Tapi hari ini aku mau kamu tahu bahwa aku mau mengusirmu agar nggak berimbas pada yang lain. Dengarkan semuanya. Cepat usir wanita jalang ini keluar. Keluar! 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 Mau usir siapa? Pak Hobart sudah tiba. Kalian tadi mau usir siapa? Pak Hobart, akhirnya Anda tiba. Wanita jalang ini berpura-pura jadi putri Anda. Kamu panggil dia apa? Pak, Berpura-pura jadi putriku. dia... Apa maksudmu? Aku... Pak Hobart, Anda mau bela simpanan pun juga nggak seharusnya pukul suamiku. Simpanan? Gisela, anak angkatmu, dia simpananmu kan? Dia tadi berpura-pura jadi putri kandung Anda. Jadi kamu bilang dia ini simpananku dan berpura-pura jadi putriku? Pak Hobart memang sayang pada putrinya. Langsung marah setelah dia tahu berpura-pura. Gisela, tamat kamu. Ibuku nggak berpura-pura. Diam kamu. Ibumu sudah mendidikmu jadi jahat. Ibu, kenapa ayah selalu nggak percaya padaku? Karena dia nggak pantas jadi ayahmu. Kedepannya, dia bukan lagi ayah. Aku juga nggak mau. Apa kamu bilang? Kamu nggak mau mengakui anak ini? Anda nggak tahu. Gisela ini sangat gak tahu malu. 5 tahun menikah malah berselingkuh. Mungkin saat bersama Anda dia juga mengkhianati Anda. Apa?
Berani sekali kamu. Pak Hobart bahkan memujiku. Sepertinya Gisela memang sudah ditinggal. Pak Hobart, tadi dia sengaja merusak hadiah kami untuk Nona, merusak jamuannya. Dia begitu sombong. Anda jangan ampuni dia. Benar Pak Hobart. Dia terus berpura-pura menjadi putri Anda. Jadi Anda harus menghukumnya. Baiklah. Kalau menurut kalian semua, gimana seharusnya menghukum orang yang telah merusak jamuan putriku? Merusak jamuan Nona, dia pastinya harus ganti rugi. Kalau begitu, ganti rugi berapa? Gimana pun, harus ganti rugi 1 triliun pada Nona. Lalu gimana kalau dia nggak punya uang? Pak Hobart, wanita seperti Gisela, meski nggak ada uang pun, dia juga akan mencari cara lain. Kalau enggak, Anda bekukan saja rekeningnya. Benar, bisa juga publikasikan bahwa dia ini simpanan agar dia dihina semua orang. Anda jangan terlalu baik hati. Orang yang nggak tahu diri memang harus diberi pelajaran. Baiklah. Gisela, menyinggung Pak Hobart. Sekarang habislah kamu. Benarkah? Bisa berhenti pura-pura nggak? Apa kamu tahu? Aku paling benci melihat tampangmu yang tenang ini. Sayang, kakak itu pasti takut setelah dengar harus ganti rugi 1 triliun. Takutnya ke depannya harus jual semua hartanya dan bergelandangan. Sayang, gimana pun kalian kan pernah bersama. Jadi, jangan terlalu kejam. Kamu ini terlalu baik. Tunggu dia menjadi gelandangan. Saat bertemu dengannya, pasti akan kuberi roti agar dia nggak mati kelaparan. Sayang, kamu baik sekali. Lukas, tadinya aku belum tahu mau gimana menghukummu. Tapi kalau kamu sudah pilih, sebaiknya aku penuhi saja. Apa maksudmu? Ayah, kalau Lukas sudah memilih, kita penuhi saja keinginannya. Ayah? Nggak mungkin. Gisela ini mana mungkin panggil Pak Hobart ayah. Aku pasti salah dengar. Enggak. Tadi dia memang memanggilnya. Aku sudah tahu. Gisela, kamu nggak tahu malu sekali ya? Benar juga. Ada wanita murahan suka memanggil pelanggannya sebagai ayah. Pelanggan? Ayah? Pintar sekali kamu. Apa emangnya kalau bukan? Apa kamu pikir setelah panggil ayah, kamu bisa jadi nona keluarga Gunari? Kamu ini memang wanita murahan. Coba hina aku lagi. Gisela, hentikan. Apa Bella salah? Lukas, siapa namaku? Gisela Gunari. Masa kamu nggak tahu namamu sendiri? Apa kalian tahu siapa namaku? Pak Hobart, nama Anda siapa yang nggak tahu? Hobart Gunari. Hah? Gisela Gunari. Hobart Gunari. Kenapa marganya sama? Tentu saja karena aku ini Gisela, nona grup Gunari. Putri kandung Hobart. Gisela, Hobart. Ini nggak mungkin. Sayang, mana mungkin dia ini nona keluarga Gunari. Ini pasti nggak mungkin. Kalian berdua telah merusak jamuan putriku. Sesuai yang kalian bilang. Ganti rugi 1 triliun. 1 triliun? Sayang, kita mana ada 1 triliun? 1 triliun? Aku nggak mungkin mampu membayarnya. Gak mampu? Blokir rekening, dihina semua orang. Bukankah kalian sudah pilih solusinya sendiri? Nggak boleh. Rekeningku nggak boleh diblokir. Gak boleh dipublikasi soal aku ini selingkuhan. Kalau nggak mampu, aku hanya bisa lakukan yang kalian bilang itu.
Ayah, lakukan saja. Pengawal, Enggak. Tunggu. Tunggu. Kenapa? Sudah mampu bayar? Gisela, kamu begitu kaya. Kamu juga nona keluarga Gunari. Jadi 1 triliun bagimu itu juga nggak ada apa-apanya kan? Kenapa harus sekejam ini? Gisela, kami juga nggak melakukan apapun. Jangan perhitungan sekali. Aku berhitungan. Ku beritahu kalian. 1 triliun. Gak kurang sepeser pun. Kalau enggak, kalian tunggu saja akibatnya. Gisela, gimana pun, Lukas itu ayahnya Thomas. Kamu begitu kejam. Thomas pasti akan merasa sedih. Thomas? Masih berani kamu bahas Thomas? Semua yang kalian lakukan pada Thomas, sebagai ibunya, gak akan kulupakan. Thomas, Gisela, apa yang dilakukan dua brengsek ini pada Thomas? Pak Hobart, bukan begitu. Ayah, bukankah ayah sering bertanya soal luka Thomas itu karena apa kan? Itu ulah mereka. Apa? Pak Hobart, itu karena Thomas memang nakal. Sebagai orang tua, kami mendidiknya. Anak-anak harus dididik dengan tegas. Lagi pula mana ada orang tua yang gak pukul anaknya. Kami juga demi kebaikan Thomas. Demi kebaikannya. Apa kamu tahu? Karena kamu, setiap Thomas tidur dia selalu mimpi buruk. Karena kamu, Thomas sekarang kekurangan gizi. Karena kamu, Thomas sangat takut pada guru bahkan gak berani ke sekolah. Ibu jangan menangis. Thomas akan nurut pada ibu. Ku beritahu kamu, kamu mau ku maafkan? Mimpi saja. Thomas, cucuku yang begitu aku sayangi, malah tega-teganya disiksa oleh kalian berdua. Pengawal, tangkap mereka berdua. Sayang, Lepaskan aku. Sayang, Bella saat itu juga nggak sengaja. Lagi pula, sekarang dia sedang mengandung anakku. Jadi, mohon ampuni dia. Ampuni dia. Lukas, kamu hanya peduli pada anak di kandungannya. Apa kamu pernah peduli pada Thomas? Aku... Lukas, kamu gak pantas menjadi ayah. Biar bagaimanapun, sekarang dia sedang hamil. Kamu nggak boleh sakiti dia. Apa kamu yakin di kandungannya itu adalah anakmu? Apa? Gisela, jangan sembarangan bicara. Anak di kandunganku ini, tentu saja ini anaknya Lukas. Sayang, kamu harus percaya padaku. Gisela, meski kami bersalah padamu, kamu juga nggak pantas mengadu domba kami. Aku beritahu kamu, kami ini cinta sejati. Cinta sejati. Setelah lihat isinya baru bicarakan lagi. Juga masih sempat. Sayang, soal kamu hamil, takutnya nggak bisa bohongi Lukas terus. Ngapain takut? Dia gampang sekali ditipu. Bilang saja ini anaknya, pasti dia senang menjadi ayah. Memang bukan anaknya. Iya, mengerikan sekali. Kita biarkan dia besarkan anak kita ya. Ini bukan anaknya. Enggak mungkin. Kenapa kamu punya video ini? Lukas, ini semua palsu. Ini dia edit sendiri untuk memfitnahku, Lukas. Aku memfitnahmu. Video-video ini kudapatkan dari detektif pribadi yang kusewa. Isinya asli atau palsu? Lukas, kamu tahu sendiri. Kamu meninggalkan putriku yang baik ini untuk mendapatkan wanita jalang yang selingkuh darimu. Sayang, bukan. Jalang beraninya mengkhianatiku. Lukas,
Beraninya kamu menamparku? Cukup! Kamu nggak pantas panggil aku Lukas. Aku memang buta, makanya bisa tertarik denganmu. Aku Jalang. Aku? Kamu pikir kamu sebaik apa? Berpura-pura kaya di depanku, padahal cuma pria yang mengandalkan istrinya saja. Pantas saja diselingkuhi. Kamu apaan? Aku berpura-pura di dekatmu selama ini sudah bosan dari awal. Sekarang aku nggak mau lagi. Ternyata kamu sebenarnya seperti ini. Dulu aku malah meninggalkan Gisela demi kamu. Sayang, dulu aku nggak tahu identitasmu. Aku digoda olehnya. Makanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Sekarang aku sudah sadar. Aku pasti akan baik padamu. Tolong maafkan aku ya. Lukas, dulu jelas-jelas kamu yang mengejarku. Diam kamu. Sayang, jangan dengarkan dia. Aku ini gak bersalah. Salah aku sembunyikan identitas. Salah Bella menggodamu. Sekarang malah mengelak dari kesalahan. Sayang, aku introspeksi diri. Aku memang salah. Aku pasti akan jadi suami yang baik. Ayah yang baik. Tolong maafkan aku ya. Maafkan kamu? Itu nggak mungkin. Thomas. Masih ada Thomas di antara kita. Thomas, kamu bilang rindu ayah kan? Ayah pasti akan baik padamu. Tolong bantu ayah, mohon pada ibu. Mohon pada ibu, agar ibu maafkan ayah. Ya. Thomas. Ayah, urusan orang dewasa nggak seharusnya libatkan anak kecil. Tapi, aku tetap mau dengarkan pendapat Thomas. Ayah, Thomas nggak akan membantumu. Thomas, aku ini ayah kesayanganmu. Apa kamu lupa tadi kamu beri ayah permen? Ayah yang nggak mengakui Thomas. Thomas juga nggak mau akui ayah lagi. Thomas hanya akan mengakui ibu. Cucuku, pintar sekali. Dunia anak bisa bedakan baik dan buruk. Sekejam apa kamu pada Thomas, sampai dia nggak mau mengenalmu? Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan tebus kesalahanku pada Thomas. Tebus? Meskipun luka di tubuh sembuh, luka di hati juga akan tetap berbekas. Luka itu, mau tebus pakai apa? Sayang, aku benar-benar sadar aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Asal kamu beri aku kesempatan, aku bersedia lakukan apapun. Sungguh. Lukas, kamu bukan merasa bersalah. Kamu cuma tahu aku ini nona keluarga Gunari. Kamu tahu kalau aku masih bermanfaat bagimu. Makanya kamu sadar kamu salah. Memaafkanmu? Gak mungkin. Kamu sungguh gak memaafkan aku. Sampai mati pun, tetap gak akan. Baiklah, Gisela, aku bisa gak ganggu kamu. Tapi bagaimanapun kita pernah menikah. Aku dengar-dengar hari ini kamu siapkan puluhan triliun kan untuk berinvestasi. Berikan investasi itu padaku. Dasar binatang. Beraninya minta investasi Gisela. Gisela, jangan berikan padanya. Ayah, investasi itu adalah bisnis. Kita jangan bawa dendam pribadi. Kalau dia mau investasi, boleh saja. Asalkan kamu cukup tulus, masih bisa aku pertimbangkan. Benarkah? Benarkah Gisela? Sudah aku bilang, akan kupertimbangkan. Gisela, pertimbangan apa lagi? Berikan padaku. Berikan padamu. Hari ini begitu banyak orang di sini. Atas dasar apa? Atas dasar kita pernah suami istri. Dari semua orang di sini, cuma aku yang paling cocok. Hah, kamu buat putriku marah begini. Masih nggak tahu malu kamu. Gisela, tadi aku menyinggungmu. Aku bersalah padamu. Ayo, tampeskan saja padaku. Ayo. Dasar nggak tahu malu ya. Iya benar. Sayang, lampiaskan ya. Ayo lampiaskan saja sepuasnya. Aku salah. Pukul aku. Aku nggak seharusnya selingkuh, nggak seharusnya menyakitimu. Lukas, apa kamu gila? Sayang, kamu nggak suka begini. Lucu sekali. Oh iya, dulu aku pernah janji padamu. Kalau aku menyakitimu, berarti aku ini anjing. Dengar ya. Go. Begini juga gak suka. Aku pukul diriku sendiri. Aku pukul diriku dengan keras.
Kamu sudah rasakan ketulusanku kan? Benar? Jadi kontrak investasinya tolong berikan padaku. Lukas, aku memang sudah putuskan. Kontraknya akan kuberikan Sayang, aku tahu kamu pasti akan berikan padaku. pada dia. Pada dia. Hah? Dia? Dia? Aku? Kenapa? Kamu nggak mau? Bukan. Tentu aku mau. Gisela, kamu nggak berinvestasi padaku, malah berinvestasi di perusahaannya. Apa kamu tahu perusahaan apa dia? Nona Gisela, perusahaanku. Perusahaanmu bergerak di bidang kotak misteri. Aku pernah lihat kamu mempromosikannya, meski ditolak banyak orang. Kamu tetap menuju pelanggan lain dengan senyuman. Nona Gisela, Perusahaan kotak misteri, lucu sekali. Tahun ini begitu banyak yang bangkrut. Kamu investasi di perusahaan begitu. Apa kamu sudah gila? Benar. Pelanggan apa mau beli produk yang nggak bisa dilihat? Investasinya pasti akan rugi. rugi besar. Gisela, proyek ini menurut pasar mungkin akan mengalami rugi total. Sebaiknya kamu pikirkan lagi ya. Dengarkan, jangan bermimpi. Keluarga Gunari ini orang terkaya, bukan lembaga amal. Tujuannya itu cari keuntungan. Kamu investasi pada proyek yang gak punya masa depan. Apa kamu sudah gila? Jadi, tetap nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Bisnis itu licik, paling susah temukan ketulusan. Kamu membantuku sebelum tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa aku nggak bisa percaya bahwa kamu akan sukses? Nona Gisela, Dibandingkan keuntungan, bagiku karakter adalah komoditas utama. Dialah orang yang mau kuberi investasi. Baiklah. Gisela, ayah bangga atas pendapatmu ini. Ayah percaya padamu. Pengawal, tanda tangan kontrak. Itu milikku. Itu kontrakku. Ini adalah kontrakku. Hah? Kalau aku tadi membantunya, mungkin aku yang mendapat kontrak itu. betul. Meski nggak sama seperti dia, setidaknya tetap akan dapat sedikit. Benar. Ini semua karena Lukas, kalau bukan karena dia. Apa hak kalian menyalahkanku? Kenapa Lukas? Ku beritahu kamu, aku ingat padamu. Mulai sekarang, jangan harap bisa kerjasama denganku lagi. Ada yang demi kerjasama rela meniru suara anjing. Hal nggak tahu malu begini, nggak bisa kami lakukan. Benar itu. Gisela, apa kamu sudah puas? Merendahkanku seperti ini. Apa maksudmu? Merendahkan? Merendahkan apaan? Lemah sekali kamu. Lukas, gimana perusahaanmu? Begitu buru-buru menarik investasi, apa kamu sudah habiskan uang perusahaan? Kamu sudah mau bangkrut. Hah, mana mungkin? Perusahaanku itu baik-baik saja. Benarkah? Ada apa? Pak Lukas, dana perusahaan Anda terputus. Penggelapan dana Anda sudah diselidiki. Perusahaan Anda dinyatakan bangkrut. Kami akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Apa? Gisela, kamu sudah tahu sejak awal kan? Kalau kamu kasih tahu aku identitasmu dari awal, aku nggak akan begini, nggak akan sampai perusahaanku bangkrut. Kenapa kamu begitu kejam? Aku kejam. Lebih baik baca dulu dokumen ini. Apa itu? Ini laporan kesehatan terbarumu. Dibuang Bella ke tempat sampah. Kurasa seharusnya kamu belum membacanya. Gak boleh dilihat. Berikan padaku. Enggak mungkin. Mana mungkin aku kena penyakit ini? Rumah sakit. Aku mau ke rumah sakit. Sudah terlambat. Waktu pencegahan paling lambat 72 jam. Laporan medis ini, kalau Bella serahkan padamu tepat waktu, suntikan pencegahan masih sempat.
Kamu... Kenapa? Kenapa kamu mencelakaiku? Apa salahku padamu? Menyalahkanku? Pria nggak benar sepertimu terkena penyakit begini juga wajar kan? Kubunuh kamu! Dasar dua orang brengsek. Pengawal, cepat bawa pergi dan hukum mereka. Ayah, kesalahan mereka akan diadili hukum. Kalian juga nggak perlu saling mengadili. Sebagai warga yang taat hukum, aku yakin hukum akan berikan kalian sanksi yang paling adil. Bella, kamu menyiksa anakku. Lukas, kamu menggelapkan dana. Kalian berdua nggak ada yang bisa lolos. Lukas, kamu seharusnya punya masa depan cerah, punya keluarga yang bahagia. Tapi ini semua kamu hancurkan sendiri. Apa kamu menyesal? Hati-hati. Hei, anakku. Thomas. Hei. Lihat ibu. Aku yang salah. Aku yang buta. Padahal aku begitu bahagia. Thomas. Dulu saat ayah sedih, Thomas kasih ayah permen. Ayah jadi senang. Thomas nggak mau ayah sedih. Thomas. Ayah salah. Ayah benar-benar salah kali ini. Thomas. Bisakah kamu maafkan ayah? Thomas. Thomas. Jangan kejar lagi. Jangan kejar lagi. Jangan kejar lagi. Jangan kejar lagi. Berhenti, kembalikan uangku. Jangan bergerak. Jangan sampai kerobek ini. Jangan gegabah. Balikan uangku dulu, baru robek uangnya. Uangmu? Ini uangku semua. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang adalah menantu Pak Hobart. Uang penggelapan dana itu bukannya sudah kuhabiskan untukmu. Lukas, brengsek kamu. Gak tahu malu. Uang. Gisela. Ibu mau merasakan alam kan? Ayo kita main. Ayo. Ayo. Iya, bagus. Iya. Beri aku uang. Uangku. Pergi. Cepat urus dua orang itu. Jangan biarkan mereka ganggu Gisela. Dan juga cucuku bermain. Baik. Oh iya ya, saham grup Pipo sekarang naik drastis. Gimana? Pandanganku nggak salah kan? Kamu memang hebat. Mereka sekarang iri pada ayah karena punya putri yang hebat. Sekarang ayah sangat dihormati di luar sana. Itu juga karena ajaran ayah. Gisela, perusahaan yang kamu investasi kali ini, keuntungannya 10 kali lipat. Dan juga, para pemegang saham itu juga nggak pernah protes lagi. Kedepannya, kamu yang kelola grup Gunari. Ayah ini jelas-jelas hanya malas saja. Ayah sudah bekerja keras seumur hidup ayah. Apa nggak boleh ayah istirahat? Menikmati masa tua. Merawat cucu. Menikmati kebahagiaan masa tua. Tapi ayah, aku masih khawatirkan Thomas. Gimana pun Thomas dulu. Untuk apa khawatir? Lihatlah, Thomas sudah semakin ceria. Kemarin dia bilang, dia sangat suka dengan guru barunya itu.